Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dekan, Ketua Senat, dosen, pegawai, dan seluruh sivitas akademika Visipol UGM, para undangan yang hadir di acara Dies Natalis Visipol UGM yang ke-66. Pada kesempatan yang baik hari ini, izinkanlah saya mewakili panitia menyampaikan pidato yang berjudul Pekerjaan, Kerentanan, dan Ketimpangan Ekonomi, Dampak Pandemi, dan Agenda Kebijakan Publik di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan Dies Natalis Visipol UGM yang biasanya digunakan sebagai sarana untuk berkumpul dan melakukan banyak kegiatan secara meriah harus kembali dilakukan secara daring dalam jaringan. Namun saya yakin hal tersebut tidak akan mengurangi antusiasme Bapak Ibu dan kolega sekalian dalam merayakan Dies Natalis ke-66 ini. Sudah hampir 2 tahun COVID pandemi masuk ke Indonesia dan pemerintah pun sudah berusaha secara maksimal untuk memitigasi penyebaran COVID-19. Sayangnya memang jauh dari berakhir. Berdasarkan web resmi pemerintah pada September ini tercatat bahwa kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai angka 4,1 juta. Sejak pengumuman pertama kasus COVID di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 lalu. Sementara itu, data pemerintah menunjukkan sebanyak lebih dari 138.000 kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Pemerintah telah memberlakukan beberapa kebijakan untuk mencegah penyebaran dan memitigasi dampak sosial ekonomi yang berpotensi terjadi. Pertama, pemerintah telah memberlakukan beberapa kebijakan untuk membatasi mobilitas dan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID, mencegah penyebaran virus. Hal ini terlihat dari pemberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar pada tahun 2020, diubah lagi menjadi PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tentu saja pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat ini berdampak besar pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pabrik, toko, kantor, warung banyak yang tutup, pedagang-pedagang kehilangan sumber pendapatannya, dan karena itu mereka tidak menghasilkan pendapatan. Banyak kegiatan usaha yang terpaksa merumahkan ya, dan mem-PHK pekerjanya dan sebagian bahkan tutup secara permanen. Yang kedua, pemerintah juga mendorong program stimulus pemulihan ekonomi atau PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan alokasi anggaran sekitar 744,75 triliun pada tahun 2021 ini untuk melindungi masyarakat dan menstabilkan ekonomi dari dampak penyebaran COVID. Program stimulus ini bertujuan untuk memperkuat sistem jaminan sosial dan kesehatan serta dukungan finansial bagi kegiatan usaha. Namun demikian, terlepas dari upaya pemerintah melalui pandemi ini dan memitigasi dampaknya, tampaknya memang situasi sosial ekonomi masyarakat memang semakin sulit. Dan dalam beberapa hal justru memperburuk kondisi perekonomian Indonesia dari sebelumnya. Menurunnya aktivitas dan peluang ekonomi akibat ketidakpastian ketika pandemi telah menyebabkan tutupnya berbagai macam kegiatan usaha dan meluapnya menghilangnya sumber pendapatan masyarakat. Tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi di Indonesia selama pandemi juga meningkat. Bapak Ibu sekalian, pandemi juga sudah mengakibatkan sebagian masyarakat kehilangan pendapatan atau PHK.
Seperti kita ketahui, ekonomi Indonesia sekarang ini masih didominasi oleh usaha mikro dan usaha kecil, di mana mayoritas masyarakat menggantungkan hidupnya. Ada sekitar 30 juta pelaku UMKM yang terpaksa menutup usahanya karena pandemi. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran meningkat dari angka 4,0 pada bulan Februari menjadi 7,1 pada bulan Agustus lalu, yang berarti ada sekitar 2,8 juta pekerja sudah kehilangan pekerjaannya. Nah, kalau melihat dari survei Sakernas pada tahun 2020, jumlah pekerja formal juga mengalami penurunan sebanyak 6 juta pekerja daripada tahun 2019, ini pada tahun lalu. Sekitar 29 juta pekerja atau setara dengan kira-kira 21% dari tenaga kerja di Indonesia terkena dampak dari pandemi, di mana sekitar 24 juta menganggur, 2 juta tidak bekerja sementara. Dampak ketenaga kerjaan pandemi bisa kita saksikan dalam keseharian kita. Di perempatan jalan kita bisa mengamati meningkatnya fenomena pengemis, penjual dagangan, dagang asongan, dan manusia perak atau para badut di tengah pandemi. Beberapa laporan berita menunjukkan bahwa munculnya fenomena seperti ini berkaitan dengan warga yang memang sudah kehilangan pekerjaan dan pendapatan dan tidak mendapatkan bantuan sosial dari negara. Sementara itu, buruh formal juga di posisi yang sulit. Selain dirumahkan atau terkena PHK massal, buruh juga mengalami berbagai macam pelanggaran hak-hak normatif ketenaga kerjaan dan hak kesehatan dan keselamatan. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap buruh di kawasan Jabodetabek, laporan LBH di Jakarta tahun 2021 menunjukkan pelanggaran hak-hak normatif berupa pemotongan upah, PHK tanpa pesangon, pekerja yang dirumahkan tanpa dibayar, perubahan status pekerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak, outsourcing, dan juga pemberangusan serikat buruh. Sementara itu, sebagian buruh masih dipaksa untuk tetap bekerja di tempat kerja mereka oleh perusahaan tanpa ada upaya mitigasi. Laporan LBH di Jakarta juga mencatat bahwa sebagian perusahaan tidak memiliki kebijakan yang memenuhi protokol kesehatan, tidak memfasilitasi tes swab atau tes usap PCR, terutama bagi buruh yang berkontrak erat dengan mereka yang positif terkena COVID-19. Ada sebagian yang juga tidak mendapatkan alat pelindung yang memadai di antara buruh ketika mereka bekerja. Perusahaan abai terhadap hak-hak K3 itu. Jadi inilah yang kita hadapi sampai pada bulan September ini. Bapak Ibu sekalian, dampak dari hilangnya pendapatan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Data dari Semeru Institute menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah 1,12 juta menjadi 27,54 juta penduduk. Tingkat kemiskinan meningkat dari 9,2% pada tahun 2020 bulan September menjadi 10,4% pada bulan Maret 2021. Artinya memang pandemi telah memukul mundur upaya pengentasan kemiskinan selama 3 tahun terakhir ini. Meningkatnya kemiskinan disebabkan oleh berkurangnya aktivitas ekonomi dan kegiatan usaha yang menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan sumber pendapatan, terutama mereka yang berpendapatan rendah. Ada sekitar 74% rumah tangga di Indonesia mengalami penurunan pendapatan dengan tingkat rata-rata penurunan lebih dari 40% dari pendapatan mereka sejak Januari 2020. Jadi artinya di tingkat nasional pengeluaran rumah tangga juga bisa kita ketahui menurun sebesar minus 2,3%, atau kalau dilihat dari penurunan pengeluaran medianya 3,1% minus ya. Namun demikian memang tidak semua rumah tangga mengalami dampak yang sama selama pandemi.
selain mengalami keterpurukan ekonomi, sebagian lagi justru tidak merasakan dampak pandemi yang signifikan. Laporan Oxfam pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 adalah istilahnya virus ketimpangan yang justru memperburuk ketimpangan dalam masyarakat. Nah, kalau kita ketahui tadi ada banyak jumlah penduduk yang miskin, kita juga melihat bahwa pada bulan Maret sampai dengan Desember tahun 2020, kekayaan dari kelompok miliarder di seluruh dunia justru bertambah sebanyak 3,9 triliun dolar Amerika Serikat. Sementara itu di Indonesia hal yang serupa terjadi. Kelompok kaya justru mengalami peningkatan harta kekayaan mereka selama masa pandemi. Data dari BPS menunjukkan rasio Gini Indonesia mengalami kenaikan selama pandemi dari 0,381 pada bulan Maret 2020 menjadi 0,384 pada bulan Maret 2021. Kekayaan keluarga terkaya bertambah dari 37,7 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 38,8 miliar dolar. Keluarga terkaya di urutan kedua hartanya bertambah dari 9,6 miliar dolar ke 11,9 miliar dolar. KPK melaporkan bahwa dari 70% pejabat pemerintah juga bertambah kekayaannya. Ada sekitar 58% menteri, 45% pejabat DPR, dan 38 gubernur dan wakil gubernur, 18% bupati wali kota dan wakil bupati wali kota mengalami penambahan harta kekayaan lebih dari 1 miliar rupiah selama masa pandemi. Nah, hal ini tentu menunjukkan bahwa ketika mayoritas masyarakat Indonesia sedang berjuang menghadapi kondisi ekonomi yang semakin sulit dan tidak pasti, sebagian kelompok kaya justru menikmati penambahan kekayaan. Bapak Ibu, segenap sivitas akademika Visipol Universitas Gadjah Mada yang saya hormati, kerentanan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga pada keluarga dan anak yang akan menjadi generasi penerus. Menurut laporan UNICEF pada tahun 2021 ini, pandemi COVID-19 berpotensi menyebabkan semakin banyak anak yang jatuh ke bawah garis kemiskinan dan mengalami masalah kesehatan akibat memburuknya kondisi ekonomi keluarga dan tentu saja rumah tangga yang tidak kondusif bagi pengembangan anak. COVID juga berpotensi pada memburuknya kondisi pendidikan anak, ditutupnya sekolah, universitas, dan tempat pendidikan ketika pandemi memaksa sekitar 60 juta anak-anak dan pelajar di Indonesia untuk beralih ke metode pembelajaran jarak jauh, PJJ. Namun peralihan ini pun menciptakan banyak masalah baru. Ketimpangan antar daerah, ketimpangan antar kota dan desa menyebabkan sebagian daerah tidak mampu menunjang PJJ dengan maksimal karena masalah akses internet dan gawai. Terlebih lagi keluarga anak juga menjadi lebih kewalahan akibat dipaksa untuk mendukung PJJ anak mereka dalam kondisi ekonomi yang sedang sulit. 65% dari rumah tangga dengan anak yang mengalami peningkatan pengeluaran untuk akses ke gawai dan internet anak mereka, dan sekitar 57,3% tidak memiliki akses ke internet. Sekitar 23% dari 40% rumah tangga termiskin tidak memiliki gawai. Jadi ini tentu masalah tersendiri. Laporan dari Bank Dunia tahun 2021 mengestimasi bahwa pandemi COVID-19 berpotensi memperparah ketimpangan pendidikan di antara golongan miskin dan kaya. Padahal kualitas pendidikan Indonesia sebelum pandemi juga sudah cukup memprihatinkan. Ada sebagian pakar menulis, Rosser misalnya menulis bahwa penyebab dari buruknya kualitas pendidikan di Indonesia karena minimnya
anggaran pendidikan, kualitas sekolah yang relatif kurang memadai, rendahnya kualifikasi guru dan pengajar, dan minimnya kesejahteraan guru. Penilaian skor PISA pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 42% dari anak-anak usia 15 tahun tidak memenuhi standar minimum dari kemampuan untuk tes membaca, matematika, dan sains dasar. Nah, Bapak Ibu sekalian, permasalahan mengenai kerentanan dan ketimpangan ekonomi seperti ini bukanlah hal yang baru. Pandemi COVID-19 hanya menunjukkan dan bahkan memperburuk sebenarnya masalah yang sedang dihadapi. Selama 2 dekade belakangan ini, Indonesia sebenarnya cukup sukses dalam mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia sudah menurun dari 24,2% pada tahun 98 menjadi hanya 9,6% pada tahun 2018. Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih tergolong sebagai kelompok rentan atau vulnerable karena pendapatan hanya 1,6 kali dari garis kemiskinan. Nah, pada tahun 2016 misalnya saja, jumlah kelompok miskin dan rentan di Indonesia mencapai 38,2%. World Bank, Bank Dunia mencatat bahwa kelas menengah tanggung ini diperkirakan angkanya mencapai 45% dari penduduk Indonesia. Kelompok ini memiliki standar hidup yang lebih tinggi daripada kelompok miskin atau rentan, tetapi mereka secara ekonomi masih belum aman dan dengan demikian dapat mudah jatuh ke kemiskinan akibat goncangan ekonomi. Kalau kita melihat kondisi antar daerah, kita juga bisa melihat mencermati dari indeks kedalaman kemiskinan. Pada bulan Maret 2018 sampai dengan awal 2020 sebelum pandemi, kemiskinan di Provinsi Papua pada tingkat 6,16%, Papua Barat 5,79%, Nusa Tenggara Timur 4,02%, Nusa Tenggara Barat 2,58%. Ini adalah provinsi dengan indeks kedalaman kemiskinan yang tertinggi. Nah, dengan demikian apabila terjadi gejolak ekonomi di provinsi-provinsi tersebut, sudah pasti penduduknya akan menjadi lebih miskin dan lebih rentan jika dibanding dengan penduduk di provinsi lainnya. Di Provinsi Papua misalnya, hanya 23 desa yang dapat mengakses jalan aspal beton dari dan ke lokasi sentra produksi pertanian. Nah, pada saat pandemi tentu saja ini akan lebih sulit lagi karena tentu saja tingkat keparahan kemiskinan di provinsi tersebut akan terpengaruh oleh pembatasan mobilitas dan juga situasi ekonomi yang menjadi kurang kondusif. Bapak Ibu, kolega dan staf di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada yang saya hormati, sejak krisis tahun 97, sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia oleh para ekonom disebut sebagai jobless growth, pertumbuhan yang pertumbuhan ekonomi tetapi mengakibatkan banyak pengangguran. Artinya perekonomian kita pulih dan tumbuh, namun lapangan pekerjaan yang tercipta itu pekerjaan formal dan layak yang sebenarnya tidak sebanding dengan angka pertumbuhan ekonomi. Fenomena jobless growth ini didorong oleh kemerosotan dari sektor industri manufaktur. Ya, tenaga kerja di Indonesia didominasi oleh pekerja informal. Menurut data BPS tahun sebelum pandemi, ada sekitar 57% dari tenaga kerja di Indonesia, atau kalau dihitung itu kira-kira 74 juta pekerja, itu sebenarnya merupakan pekerja informal. Yang formal hanya kira-kira 55 juta pekerja. Dan inilah yang menjadi masalah di Indonesia karena ILO juga menilai bahwa pekerja informal sebagai vulnerable employees
itu punya banyak pekerjaan rentan dan ciri-cirinya adalah kualitasnya rendah, pendapatannya rendah, tidak produktif, dan tidak terlindungi oleh hukum. Tidak ada jaminan sosial serta hak-hak ketenaga kerjaan yang memadai. Pekerjaan informal yang dimaksud bukan hanya seperti driver atau pengendara ojek online, tetapi juga pedagang keliling, pedagang kaki lima, penjual di warung kecil, kuli bangunan, petani, buruh tani, pementas seni jalanan, bahkan juga pekerja rumah tangga yang mengasuh anak-anak di setiap rumah tangga. Terdapat para pekerja informal terselubung yang berupa pekerja upahan yang tidak memiliki kontrak kerja tertulis dan karena itu tidak terlindungi oleh hukum ketenaga kerjaan. Mereka adalah contohnya buruh-buruh bekerja di warung makan, di tempat cucian, laundry, atau buruh di kafe murah, toko-toko kecil yang biasa kita kunjungi. Sakernas pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kategori ini ada sekitar 43% dari pekerja formal. Ada 22,5 juta pekerja. Artinya, dominasi para pekerja informal yang rentan ini bukan karena pilihan individu, melainkan karena memang mereka terpaksa akibat tidak adanya pekerjaan layak yang mampu menyerap tenaga kerja Indonesia, termasuk golongan pemuda. Nah, kalau di sektor formal, pada tahun 2000 kita lihat juga masih ada kecenderungan kualitasnya yang juga rendah dan rentan. Untuk memulihkan ekonomi Indonesia pasca krisis waktu itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja. Tentu saja harapannya adalah bahwa pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel dapat mempermudah perusahaan untuk menyesuaikan tenaga kerja mereka di saat ekonomi kita masih tidak menentu, agar ekonomi kita dapat bangkit kembali seperti sebelumnya dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Fleksibilitas pasar tenaga kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 diwujudkan dalam bentuk jenis pekerjaan baru, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT, atau seringkali disebut sebagai pekerja kontrak, pekerja alih daya atau outsourcing, yang direkrut oleh perusahaan melalui pihak ketiga atau melalui jasa pemasok tenaga kerja. Akan tetapi, fleksibilitas pasar tenaga kerja justru menciptakan pekerjaan formal berkualitas rendah, karena para pekerja secara fleksibel tersebut mengalami kondisi ketenaga kerjaan yang lebih buruk dibandingkan dengan para pekerja tetap tentunya. Penelitian lapangan telah menunjukkan bahwa pekerja kontrak dan outsourcing cenderung memiliki upah yang lebih rendah, hak-hak dan perlindungan ketenaga kerjaan yang minim, serta mereka menghadapi prospek kerja yang juga tidak pasti. Perusahaan dapat lebih efektif menekan ongkos buruh dengan menggunakan tenaga kerja fleksibel, sehingga mereka berlomba-lomba menggantikan pekerja mereka dengan pekerja tetap atau outsourcing. Proses pemutihan yang dilakukan perusahaan dengan memecat pekerja tetap mereka untuk kemudian mereka mengganti dengan pekerja kontrak, ini menjadi persoalan tersendiri. Pakar menilai, Ford misalnya saja menilai bahwa pengadopsian tenaga kerja fleksibel sebagai istilahnya union busting by stealth, pemberangusan serikat buruh secara terselubung agar para pekerja tidak berani melawan atau berserikat. Ini kondisi yang ironis kita hadapi sejak krisis. Bapak Ibu, kolega, staf, dan rekan-rekan yang saya hormati, perkembangan upah real pekerja juga cenderung stagnan dan terputus dari peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selama tahun 2001 sampai 2016, sebenarnya upah real hanya tumbuh sebanyak 1,7% setiap tahun. Sementara produktivitas kita tumbuh tiap tahunnya sebanyak 3,7% saja. Artinya sejak tahun 2001 sampai 2015, pekerja di Indonesia sebenarnya
kurang mampu menikmati hasil dari peningkatan produktivitas mereka dalam bentuk peningkatan upah atau kesejahteraan ekonomi. Terdapat juga data yang menunjukkan bahwa proporsi cukup besar bagi pekerja dengan pendapatan secara upah minimum yang mengindikasikan bahwa upah minimum telah menjadi upah yang lumrah bagi kategori pekerja upahan reguler. Artinya apa? Upah rendah itu menjadi hal yang biasa di Indonesia. Kondisi pengupahan bagi pekerja formal menjadi lebih sulit setelah disahkannya PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Kebijakan ini membuat sistem penentuan kenaikan upah minimum berdasarkan kalkulasi dari tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, bukan berdasarkan perundingan tripartit antara serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah di daerah, sebagaimana terjadi sebelumnya. Sistem pengupahan upah minimum seperti ini tidak hanya melanggengkan upah murah, terutama di daerah dengan upah minimum yang sudah rendah, tetapi juga berpotensi memperburuk ketimpangan upah dan ekonomi antar daerah. Bapak, Ibu, kolega, staf, dan rekan-rekan yang saya hormati, meningkatnya kerentanan dan ketimpangan ekonomi itu merupakan konsekuensi dari model pembangunan dan struktur ekonomi sejak krisis tahun 97. Pertama, sejak krisis Indonesia mengalami deindustrialisasi secara prematur dan semakin bergantung pada sektor jasa dan ekstraktif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Kedua, dominasi usaha yang dengan skala kecil, produktivitas rendah, dan informal sifatnya. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2017 itu menunjukkan ada 99% dari usaha di Indonesia yang didominasi oleh usaha skala mikro dan kecil. Ini berbeda dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, di mana mereka memiliki usaha skala menengah besar yang relatif lebih besar. Selain itu, usaha mikro kecil juga cenderung bersifat informal, tidak diatur oleh negara, sehingga mereka juga tidak memiliki akses ke kredit atau layanan publik lainnya agar bisa mengembangkan usahanya. Jadi alih-alih menjadi penyokong ekonomi, dominasi dari usaha skala mikro, kecil, dan ekonomi justru merupakan gejala dari struktur ekonomi yang tidak sehat. Dengan struktur ekonomi seperti ini, Indonesia akan rentan terjebak dalam middle income trap, terjebak sebagai negara berpendapatan menengah. Middle income trap ini merupakan fenomena yang kita khawatirkan karena kita kehilangan daya saing ekonomi dan industri, sehingga ya kita tidak mampu berkembang menjadi negara berpendapatan tinggi. Ini sudah disampaikan dalam banyak tulisan para pakar. Sebagian ekonom mengatakan tantangan dari middle income trap ini ada 3 hal. Misal saja Andrioni dan Trigina mengungkapkan bahwa mestinya ada strategi 3 hal. Pertama, breaking into, upaya memasuki dan bersaing di ekonomi global di saat terjadi keterbatasan dalam daya saing dan teknologi. Kedua, linking up, yaitu mengusahakan untuk mengintegrasikan ekonomi kita pada rantai produksi domestik ke rantai global. Kemudian linking back, membangun rantai dan sistem produksi lokal. Dan tentu saja yang penting adalah keeping pace, tetap mengikuti dan mendorong perkembangan inovasi teknologi. Dan inilah yang penting supaya ekonomi Indonesia bisa menghasilkan jumlah pekerjaan yang layak dan tentu saja bisa berkembang secara merata. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, melihat kondisi perekonomian Indonesia yang memprihatinkan ini dan kemungkinan juga diperburuk dengan situasi pandemi,
Diperlukan strategi perubahan dalam kebijakan ekonomi makro maupun kebijakan industri di Indonesia. Strategi ekonomi harus bisa menghindarkan kita dari middle income trap atau jebakan negara berpenghasilan menengah. Pada tahun 2020 kita sudah melihat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai salah satu instrumen untuk membangun ekonomi Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja telah lama digodok sebenarnya, bahkan jauh sebelum pandemi sampai di Indonesia, karena memang bertujuan untuk melakukan reformasi struktural yang masif untuk memperbaiki ekonomi kita. Regulasi-regulasi yang mempersulit kegiatan usaha atau membuat kegiatan investasi menjadi tidak kondusif lalu disederhanakan dan dipermudah agar iklim bisnis di Indonesia menjadi lebih baik. Harapannya, Undang-Undang Cipta Kerja dapat membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi yang lesu. Namun bila ditelaah lebih dalam, undang-undang ini tampaknya kurang tepat apabila melihat tantangan ekonomi yang harus diatasi agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap. Kita ambil dua isu pokok saja, misalnya saja tentang ketenagakerjaan dan lingkungan. Berdasarkan catatan dari Fakultas Hukum tetangga sebelah kita di Universitas Gadjah Mada tahun 2020 lalu, Undang-Undang Cipta Kerja di satu sisi akan membuat pasar kerja di Indonesia menjadi lebih fleksibel dibandingkan sebelumnya, dengan memperluas lingkup penggunaan tenaga kerja fleksibel dan mempermudah hiring and firing. Sementara di sisi lain juga menghapus banyak peraturan terkait dengan persyaratan izin lingkungan dan tata ruang yang berpotensi melemahkan perlindungan terhadap lingkungan. Dari dua hal ini, Undang-Undang Cipta Kerja memberi kesan bahwa strategi ekonomi Indonesia bergantung kepada buruh murah dengan kondisi kerja yang semakin rentan dan eksploitasi sumber daya alam secara lebih masif. Padahal banyak pakar yang berpendapat bahwa mengandalkan strategi pembangunan ekonomi Indonesia pada buruh murah itu akan berisiko, karena di satu sisi dapat mengakibatkan terbatasnya domestic effective demand, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi terutama di sektor industri manufaktur. Dan di sisi lain dapat membuat Indonesia terjebak pada industri dengan nilai tambah rendah, karena ketersediaan buruh murah sehingga berpotensi menghambat pengembangan industri domestik dengan nilai tambah tinggi. Undang-undang ini juga cenderung mempermudah eksploitasi sumber daya alam secara lebih luas, mengulangi kembali kondisi ketika masa komoditi boom yang membuat industri dan ekonomi Indonesia kehilangan daya saingnya. Karena itu, tanpa ada peran aktif negara untuk memaksa sektor swasta agar membangun backward and forward linkages dan mengembangkan kapasitas produksi domestik, Undang-Undang Cipta Kerja ini berisiko dapat menjebak juga Indonesia dalam middle income trap ketika pelaksanaannya tidak bisa kita kontrol secara baik. Nah, belakangan ilmu ekonomi berkembang dengan pesat dari munculnya gagasan baru mengenai kebijakan ekonomi makro, terutama mengenai pajak kekayaan atau wealth taxes, demi mengurangi ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi. Ini muncul di tulisan pemenang Nobel Piketty dan juga Atkinson. Juga muncul pembahasan untuk memperkuat representasi buruh dalam tata kelola perusahaan, seperti melalui sistem co-determination, sebagaimana di Eropa, seperti ditulis oleh Berger dan Vaccarino, juga Jagger yang baru saja terbit tulisannya. Dan yang terbaru adalah pajak karbon atau Green Industrial Policy yang mendorong dekarbonisasi, mendorong transformasi ekonomi yang lebih baik, terutama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan konsumsi bahan bakar fosil. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, saya ingin selanjutnya berfokus pada satu gagasan yang menurut saya penting, yaitu Industrial Policy atau kebijakan industrial. Kebijakan ini memiliki akar dari tradisi developmental state sebenarnya, atau negara pembangunan, sebagaimana digunakan di negara Asia Timur, India, Amerika Latin,
dan juga di Asia Tenggara sejak pertengahan abad 20 untuk memacu pembangunan ekonomi. Dan konsep developmental state juga menggambarkan pemerintahan di masa Orde Baru dulu dalam beberapa hal. Tetapi berbeda dengan developmental state, industrial policy lebih mengedepankan proses inovasi dan pengembangan teknologi yang mampu menghasilkan peningkatan produktivitas serta kapasitas produksi industri domestik. Oleh karena itu, beberapa penulis seperti Sherif dan Hasanov pada 2 tahun lalu, 2019, mengatakan bahwa industrial policy dalam bentuk murni juga dapat disebut sebagai technological and innovation policy. Inilah yang membedakan perkembangan ekonomi di Asia Timur dengan di Indonesia, kalau kita kemudian bisa menerapkannya dengan baik. Di saat Indonesia tidak mampu meningkatkan kapasitas produksinya dan bergantung pada investasi serta teknologi dari luar negeri, sehingga terjebak menjadi middle income trap country, negara-negara Asia Timur lainnya sudah mampu mengembangkan industri dalam negeri, mendorong inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas mereka dan bersaing dengan ekonomi maju lainnya. Beberapa tahun belakangan ini, gagasan mengenai industrial policy kembali menjadi relevan. Sebelumnya memang sempat dianggap tabu oleh kebanyakan ekonom perumus kebijakan publik karena dianggap menyalahi mekanisme pasar yang efisien, dianggap menyebabkan korupsi dan rent seeking, dan juga ada beberapa bukti kegagalan intervensi di beberapa negara di Amerika Latin, di Afrika, Asia, terutama di negara-negara bekas blok komunis. Namun demikian, industrial policy mulai menemukan kembali relevansinya mengingat bahwa berbagai macam permasalahan sosial yang ada saat ini dihadapi oleh masyarakat, sebenarnya masalah-masalah seperti deindustrialisasi, ketimpangan ekonomi, minimnya lapangan pekerjaan yang layak, dan perubahan iklim. Yang terakhir ini menjadi permasalahan urgen untuk segera diatasi bagi masyarakat karena tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Ekonom-ekonom yang menyebutkan tentang ini ada yang dari Asia, Ha Jun Chang, Antonio Andreoni, Danny Roddick, dan Mariana Mazzucato, Sherif dan Hasanov yang tadi saya sebutkan, juga tulisan dari Justin Lin dan juga Joseph Stiglitz, peraih hadiah Nobel, yang memberikan kontribusi teoritis mengenai industrial policy dari perancangan maupun implementasinya. Sebagaimana pendapat Danny Roddick misalnya saja, seorang ekonom dari Harvard, yang mengatakan bahwa persoalan utama dari strategi kebijakan publik di Indonesia adalah apakah bukan hanya lagi ya atau tidak, tetapi bagaimana dan seberapa besar efektivitasnya ketika dilaksanakan. Dalam buku Entrepreneurial State, Debunking Public versus Private Sector Myth, Mazzucato juga menulis bahwa negara bisa mampu berperan sebagai active, entrepreneurial, dan risk-taking agent yang mampu mengarahkan dan memobilisasi investasi publik untuk memelopori dan mengembangkan inovasi teknologi di bidang komunikasi, komputasi, farmasi, dan energi terbarukan. Dia mengambil contoh pemerintah Amerika Serikat sebagai entrepreneurial state yang mendorong investasi publik melalui government procurement, kolaborasi research and development antara sektor swasta dengan lembaga riset dan universitas, atau secara langsung di bawah lembaga sektor publik seperti Kementerian Energi, NASA, Kementerian Pertahanan, dan di Amerika Serikat yang memelopori perkembangan teknologi GPS, internet, touchscreen, microprocessor, dan baterai lithium pada waktu itu. Kemudian diadopsi oleh banyak perusahaan, oleh Apple melalui produk-produk seperti kita ketahui, ada iPod, iPad, smartphone, berbagai bentuk. Dan karena itu salah satu kesuksesan Amerika Serikat menjadi pusat teknologi industri dunia di Silicon Valley adalah ya merek-merek perusahaan seperti IBM, Apple, Microsoft, Google, dan sebagainya, yang sebenarnya istilahnya venture capitalist terbesar di dunia sebenarnya pemerintah Amerika Serikat sendiri. Ini tampaknya sama juga terjadi di Cina, di mana juga mereka
melakukan investasi besar-besaran didorong oleh sektor publik pemerintah dalam hal ini. Hal yang serupa juga terjadi di Korea Selatan dengan investasi di bidang e-government. Jadi dengan alasan demikian, seperti juga Mas Zukato menulis, ada 4 prinsip dalam membangun entrepreneurial state atau industrial policy. Pertama, kebijakan harus bersifat mission oriented, memiliki arah dan tujuan konkret yang ingin dicapai. 2, membangun lembaga sektor publik yang dinamis dengan remunerasi yang memadai, menarik. Juga ada talent and technical expertise yang memang betul-betul menunjang dalam implementasi industrial policy. Dalam hal ini saya kira Visipol sangat penting untuk mengembangkan aspek ini. Ketiga, mengarahkan negara untuk membentuk dan menciptakan pasar dengan mengkombinasikan kebijakan supply side seperti investasi publik, procurement oleh pemerintah, yang juga menciptakan demand side, ya, memberi insentif atau subsidi kepada kegiatan usaha dan masyarakat yang terkait dengan pengembangan teknologi dan pemanfaatannya. Dan yang keempat, mendorong inovasi dan teknologi yang tentu saja penting bagi negara untuk socializing both risks and rewards. Artinya, publik tidak hanya menanggung risiko dari investasi publik yang dilakukan oleh negara, tapi juga dapat menikmati hasil langsung dari proses inovasi. Terciptanya paten, kepemilikan saham oleh perusahaan negara tentu saja penting dalam hal ini. Nah, pakar lain yang juga menjelaskan 3 prinsip industrial policy yang disebut sebagai technology dan innovation policy adalah Sherif dan Hasanov tadi. Ada beberapa unsur. Pertama, penggunaan intervensi negara untuk mengatasi kegagalan pasar, market failures, demi mendukung industri domestik dan menciptakan kapabilitas baru dalam bentuk industri yang lebih sophisticated. 2, mengedepankan industri ekspor agar tidak hanya bersaing di ekonomi global, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas performa industri melalui sinyal pasar, sinyal untuk pasar ekspor, ya. Dan yang ketiga, mendorong kompetensi yang lebih kuat, kompetensi yang lebih sehat, dan tidak hanya untuk pasar dalam negeri, tetapi juga di pasar global. Danny Rodrik dan Joseph Stiglitz berpendapat bahwa industrial policy perlu dilihat bukan sebagai kebijakan statis, tetapi juga tentu saja proses learning. Perlu ada institusi yang memfasilitasi koordinasi, pertukaran informasi, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas di antara aktor publik dan swasta yang terlibat di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, kolega, staf, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, bagaimana kita mewujudkan industrial policy sebagaimana pernah dilaksanakan di Amerika Serikat dan juga di negara-negara Asia Timur lainnya? Ada konsep yang kita sebut Green New Deal yang tentu kita perlu mempertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia. Indonesia memerlukan Green New Deal-nya sendiri, artinya industrial policy yang betul-betul pada orientasinya pada green economy, sistem ekonomi yang berkelanjutan, dan tentu saja dengan maksud untuk melindungi semua tenaga kerja. Sebagian masyarakat, terutama Sivitas Akademia Visipol, tentu mengenal istilah reforma agraria yang sudah dilaksanakan dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, walaupun tentu saja masih banyak kritik mengenai itu. Di abad 21 ini Indonesia membutuhkan reforma industri, industrial policy untuk merombak struktur ekonomi dan industri di Indonesia, mendorong pengembangan inovasi teknologi dan kapasitas produksi dalam negeri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Reforma industri ini akan menjadi kunci agar ekonomi Indonesia tidak hanya mampu bersaing dengan negara emerging economy seperti Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Brazil, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Taiwan, tetapi juga dapat mengatasi permasalahan minimnya pekerjaan layak yang menempatkan mayoritas masyarakat Indonesia dalam kondisi penuh kerentanan sekarang ini.
Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang nanti perlu kita dorong, gitu ya. Industrial policy itu bagaimana saya mendorong tentu saja teman-teman dari studi kebijakan, para pakar, dan tentu saja mahasiswa untuk istilahnya mengadvokasi dan tentu saja mengawal pelaksanaan industrial policy ini. Mudah-mudahan tentu saja akan bisa bermanfaat. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan beberapa orientasi untuk ke arah sana, tetapi kita perlu dukung supaya betul-betul kita bisa kawal dalam pelaksanaannya. Terima kasih atas kesabaran mengikuti pidato Dies Natalis Visible yang ke-66 ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan di masa mendatang kita bisa tularkan kepada mahasiswa bahan pemikiran untuk meningkatkan sistem pembelajaran di masa pandemi ini, dan tentu saja mengembangkan masa depan yang lebih baik jika kemudian pandemi ini tentu saja seperti harapan kita segera berakhir. Tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan kita tetap diberi kekuatan untuk mewujudkan mimpi dan angan-angan kita, seluruh kolega Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada yang sukses sekarang dan di masa yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.